Sewaktu kita menghadapi timbangan amal, maka itu merupakan saat yang paling menegangkan dan menakutkan kita. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di hunjuran istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau tertidur. Di waktu beliau tertidur itu Siti Aisyah menangis sampai menitiskan air mata jatuh ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah terbangun karena titisan air mata Aisyah tadi. Dan beliau bertanya kepada Siti Aisyah, apa yang membuat engkau menangis? Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau ingat wahai Rasulullah terhadap istri-istri engkau pada hari kiamat nanti? Pada 3 tempat di hari kiamat itu seseorang tidak ingat siapa-siapa melainkan dirinya. Di 3 titik hari kiamat kita hanya memikirkan diri kita tanpa mengingat siapa jawab. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya menjelang akhir hayatnya, nah begitu diletakkan dalam timbangan kebaikan, maka menanglah amal kebaikan itu. Orang-orang yang beribadah di malam hari, orang-orang ahli tahajud, ini orang-orang tersebut kada dikenakan timbangan, masuk surga tanpa hisab. Ahlu qiyamil lail. Keberadaan timbangan amal pada hari kiamat itu merupakan satu i'tikad yang wajib kita yakini di dalam hati kita, karena sudah disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa nanti pada hari kiamat itu ada timbangan amal. Dan bagaimana bentuknya timbangan amal di akhirat itu? Seperti timbangan yang kita lihat, ada daun 2 kiri kanannya, ada tiang di tengahnya, dan ada jarum petunjuknya. Namun besarnya timbangan di hari kiamat itu tidak bisa kita bayangkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sewaktu kita menghadapi timbangan amal, maka itu merupakan saat yang paling menegangkan dan menakutkan kita, karena disitulah ditentukan nasib kita selanjutnya. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di hunjuran istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau tertidur. Di waktu beliau tertidur itu Siti Aisyah menangis sampai menitiskan air mata jatuh ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah terbangun karena titisan air mata Aisyah tadi. Dan beliau bertanya kepada Siti Aisyah, apa yang membuat engkau menangis? Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Adakah engkau ingat wahai Rasulullah terhadap istri-istri engkau pada hari kiamat nanti?
Artinya pian sekarang berabah di Paha Ulun sampai Taguringan. Nah sekarang demikian. Tapi di hari kiamat nanti apakah pian ingat lawan istri-istri pian? Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi fi thalathi mawatin fa inna ahadan la yadhkuru illa nafsah. Ujar Nabi kita, demi Allah, demi diriku di tangannya, pada 3 tempat di hari kiamat itu seseorang tidak ingat siapa-siapa melainkan dirinya. Di 3 titik hari kiamat kita hanya memikirkan diri kita tanpa mengingat siapa jua pun. Yang pertama kata Rasulullah, idza wudi'atil mawazin wa wuzinatil a'mal hatta yanzura ibnu adam ayakhiffa mizanuhu am yasqul. Yang pertama ketika dihadapkan timbangan amal kepadanya. Nah, di waktu proses penimbangan amal itu seseorang tidak ingat kepada siapa-siapa sampai dia mendapat kejelasan apakah timbangan kebajikannya lebih berat daripada timbangan kejahatannya. Yang kedua kata Rasulullah, wa indas suhuf, ketika diserahkan itu buku, hatta yanzura abi yaminihi ya'khudhu kitabahu aw bishimalih, ketika diserahkan buku itu kita pun tidak ingat siapa-siapa selain diri kita sampai ada kejelasan tangan mana kita menerima kitab itu. Bila kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan, kita selamat. Bila sebelah kiri, kita akan celaka. Yang ketiga, wa indas sirat, dan ketika seseorang menyeberang siratal mustaqim. Nah, disitulah 3 tempat ujar Rasulullah seseorang tidak ingat kecuali dirinya sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi timbangan amal merupakan sesuatu yang sangat menegangkan bagi setiap orang yang akan ditimbang amal perbuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudha'ul mawazin yaumal qiyamah fatuzanu sayyi'at wal hasanat, faman rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi mithqala su'abah dakhalal jannah, wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'abah dakhalan nar. Diletakkan timbangan pada hari kiamat, maka ditimbanglah dosa-dosa dan kebajikan. Barang siapa yang menang kebajikannya atas kejahatannya seberat gandum. Nah, timbangan kebajikan ini berat sedikit benar beratnya kayak sebiji gandum. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Selamat artinya. Dan barang siapa yang menang kejahatannya atas kebaikannya seberat gandum juga, dakhalan nar, dia masuk neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sangat sedikit yang menentukan keberuntungan kita. Bila amal kebaikan kita lebih berat dari kejahatan, walaupun sedikit beratnya, maka kita akan selamat. Nah, oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, hendaknya kita melakukan amal perbuatan yang mana nantinya akan memberatkan timbangan amal kebajikan kita. Karena setiap amal perbuatan kebaikan itu bermacam-macam beratnya. Setiap amal kebaikan akan menambah berat timbangan kebaikan. Tapi ada amal kebaikan yang sangat berat, yang sangat mempengaruhi dengan amal kebaikan kita. Nah, kita hendaknya memperbuat sesuatu amal kebaikan yang nilainya tinggi,
yang bobotnya berat sehingga memenangkan amal kebaikan kita nanti daripada amal kejahatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa-apa amal ibadah yang nilainya besar, yang bobotnya sangat berat, sehingga kalau diletakkan dalam daun timbangan kebaikan, dia akan jadi menang. Di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi disebutkan, yang pertama adalah la ilaha illallah akhira kalam. Kalimat la ilaha illallah yang kita baca tapi di akhir umur kita, itu yang paling berat. Rasulullah menceritakan bahwa di akhirat nanti ada orang yang ditimbang amalnya sedemikian banyak dosanya, sehingga kalau dilihat demikian orang ini kada akan selamat lagi, karena jauh beratnya. Amal kejahatan ini lantak sampai ke bawah, nang kebaikan ini gantung di atas. Nah, tetapi ada satu amal lagi yang belum ditimbang dari orang tersebut, yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya menjelang akhir hayatnya. Nah, begitu diletakkan dalam timbangan kebaikan, maka menanglah amal kebaikan itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat itu sudah pasti menjadi keberuntungan seseorang, sudah pasti akan menjadikan timbangan amalnya lebih berat daripada kejahatannya. Nah, yang kedua disebutkan di situ amal ibadah yang sangat besar nilainya, khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Orang ini banyak mempunyai kesalahan-kesalahan, tetapi dia ada mempunyai satu ibadah yang namanya khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik ini bisa menyebabkan timbangan kebaikannya menang atas timbangan kejahatannya. Apa yang dimaksud dengan budi pekerti yang baik itu? Rasulullah menyatakan, antasila man kata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fu amman zalamak. Budi pekerti yang baik itu adalah bahwa engkau menghubungi orang yang tidak menghubungi engkau. Orang yang kada menagur ditagur, orang yang kada menghubungi kita dihubungi. Itu salah satu alamat budi pekerti yang baik. Yang kedua, memberi orang yang tidak memberi kepada engkau. Amuninya mana sama tarik ke sebelah rumah, gangan ke buah, karena apakah ada memberi, tapi kita selalu memberi. Nah, ini budi pekerti yang baik. Amun sama-sama memberi itu mesti bisa orang memberi bari juga, itu sudah nyata. Ini orang kada memberi, cuma kita hanya memberi terus. Nah, ini tanda budi pekerti yang baik. Namanya minuman kawarung lawan kawan, ada sebuah kawan ini mentraktir, bilang kita hanya nang bayar terus, itu budi pekerti yang baik. Wa tu'ti man haramak. Nah, yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menganiaya engkau. Nah, tiga itu alamat budi pekerti yang baik, yang nilai pahalanya sangat berat nanti terhadap seseorang, sehingga bisa memenangkan amal kebaikannya. Yang ketiga, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat atas nabi. Karena nabi kita sewaktu giliran umat beliau ditimbang amalnya, beliau berada di sisi timbangan sampai proses umatnya selesai. Rasulullah tidak akan meninggalkan timbangan itu sebelum umatnya habis ditimbang.
Nah, jadi orang-orang yang banyak bersalawat kepada beliau, beliau akan memberi syafaat di sana. Yang keempat, as-sabru ala mauti auladihi qablal bulugh. Sabar atas kematian anak-anaknya yang belum balik. Orang ini sabar, anaknya mati ada sebelum dia balik. Anaknya masih kekanakan, mati, inya sabar. Nah, itu sangat memberatkan timbangan kebajikannya. Selanjutnya, ta'limul ilm, mengajarkan ilmu agama. Itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, yang sangat besar. Dan lagi mengabulkan hajat saudaranya. Nah, itu amal ibadah yang banyak menyelamatkan manusia di dalam proses penimbangan amal di akhirat itu. Ada seseorang diceritakan dalam sebuah hadis, begitu ditimbang amalnya kalah amal kebaikan. Kemudian orang ini pernah semasa hidup mengabulkan hajat saudaranya. Begitu ditimbang, menang amal kebaikannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa pada hari kiamat itu manusia terbagi 3 kelompok. Firqatun laysat lahum hasanah, ada kelompok yang tidak ada punya kebaikan. Orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang seperti ini kada perlu ditimbang. Nah, apa yang ditimbang? Al-Quran menjelaskan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak mendirikan bagi mereka itu pada hari kiamat timbangan. Karena kalau orang itu kafir, perbuatan baik nang kaya apa aja, kada kawan melawan kafir itu, pasti menang kafir. Nah, yang kedua, pada hari kiamat itu ada kelompok la sayyi'ata lahum, orang-orang yang tidak ada dosa baginya. Nah, ini pun ada timbangan juga. Dia langsung masuk surga bighairi hisab, tanpa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam kelompok kedua ini artinya yang dia tidak menemui hisab, dia tidak menemui timbangan, termasuk adalah alhamdun lillah ala kulli hal, ay bisarra wa dharra, orang-orang yang selalu memuji Allah, yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang atau keadaan sempit, selalu bersyukur kepada Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat bala, alhamdulillah. Nah, orang ini tidak akan ditimbang. Artinya kada hanya dapat nikmat, inya bersyukur. Dapat musibah, dapat bencana, dia pun bersyukur. Kenapa dapat musibah itu kita mesti bersyukur? Karena setiap kita dapat satu musibah, pasti ada orang lain yang dapat musibah lebih berat daripada kita. Itu yang pertama kita syukuri. Umpamanya di rumah kita ada 3 buah sepeda, kehilangan sepeda sebuah, itu masih bisa bersyukur karena 2 nang tersisa. Taknya hilang ketiganya, tak kata bakar lawan rumah-rumahnya. Nah, jadi dalam keadaan susah itu masih bisa bersyukur. Nah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, timbangan ditiadakan baginya. Kada perlu ditimbang, karena ini orang yang sudah mendapat keistimewaan dari Allah dan dia lulus ke dalam surga. Yang kedua,
yang dimasukkan dalam kelompok ini adalah ahlu qiyamil lail, orang-orang yang beribadah di malam hari, orang-orang ahli tahajud, orang-orang yang tengah malam melapor, mengadu, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang tersebut kada dikenakan timbangan, masuk surga tanpa hisab. Ahlu qiyamil lail. Yang ketiga, man lam tashghalhu tijaratud dunya wala bai'uha an dzikrillah. Orang-orang yang tidak disibukkan oleh jual beli dunia daripada zikrillah. Ini berdagang, bekerja, tapi kada bisa lalai daripada hukum Allah, kada bisa lalai daripada mengingat Allah. Contohnya orang ini berdagang, nukar barang dengan cara yang benar, menjual dengan cara yang benar. Sampai waktu sembahyang berjamaah, sembahyang berjamaah. Segala hukum Allah yang berurusan dengan dagangannya dipatuhinya, dipenuhinya. Tidak ada perbuatan kebaikan yang tertinggal karena perdagangannya. Nah, orang seperti ini timbangan amal kada dikenakan baginya, dia langsung masuk ke dalam surga. Berdagang aja, cuma berdagangnya bagus, dan kegiatan agama ibadah kada tertinggal karena urusan bisnisnya. Sembahyang berjamaah kada tertinggal, menghadiri orang kematian kada tertinggal karena dagangannya. Segala macam kebaikan kada terganggu karena usahanya. Nah, ini orang selamat. Dan selanjutnya lagi al-afuna 'anin nas, orang-orang yang memaafkan daripadanya. Orang menggibahinya dimaafkannya, orang menzaliminya dimaafkannya, orang menyakiti hatinya dimaafkannya, sehingga tidak ada orang yang bakal dituntutnya di akhirat. Dalam dunia sudah habis dimaafkannya. Nah, orang seperti ini timbangan amal kada dikenakan kepadanya. Nah, kita memohon, berdoa, berusaha mohon kepada Allah agar termasuk dalam salah satu di antara golongan-golongan yang selamat itu. Nah, mana yang kita hendak memuji kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang. Amun itu kada kawa, ambil yang kedua qiyamul lail, jangan ketinggalan. Atau kita berusaha tapi usaha kadang mengganggu kita dengan urusan ibadah lainnya, atau jadi orang yang pemaaf daripada manusia. Nah, dengan demikian segala perbuatan kita tidak akan diperhitungkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbangan tidak akan digunakan kepada kita. Kita bisa masuk ke dalam surga di ghairi hisab, dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.